Ini adalah soal tentang penerapan ukuran letak, yaitu soal tentang KKM. Nah, di sini katanya, tabel distribusi frekuensi ini menunjukkan hasil tes matematika dari 30 siswa. Jadi pesertanya 30 siswa, dan di sini dikatakan bahwa yang lulus itu adalah yang memperoleh nilai lebih dari 52,5. Jadi bisa dikatakan bahwa 52,5 ini adalah nilai KKM-nya. Lalu ditanyakan berapa banyak siswa yang lulus. Nah, kita perhatikan tabel distribusi frekuensinya. Di sini 52,5 atau KKM itu terletak di rentang 51 sampai 60. Berarti ini adalah kelas KKM-nya. Kemudian kita lihat yang nilainya 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90 itu sudah pasti lulus. Jadi ini 8 tambah 5 tambah 2, berarti 15 orang ini sudah pasti lulus. Nah, permasalahannya adalah dari 10 orang ini ada yang nilainya di atas 52,5, ada yang di bawah 52,5. Nah, bagaimana menguraikan 10 orang ini? Untuk menguraikan 10 orang ini, kita gunakan rumus KKM yang serupa dengan rumus ukuran letak. Jadi kalau kita tuliskan rumus KKM itu, nilai KKM itu akan sama dengan tepi bawah ditambah, nah kan kalau ukuran letak biasanya di sini 1/4, 1/10. Nah, kalau KKM di sini itu adalah banyak peserta yang gagalnya. Misalkan kita lambangkan dengan G, dikurangi F kumulatif, ini F kumulatif, dibagi dengan F dari kelas KKM-nya, dikalikan panjang kelas. Jadi di sini G-nya itu adalah banyak peserta yang gagal. Jadi kita nggak bisa langsung dapat berapa banyak yang lulus, tapi kita cari dulu berapa banyak yang gagal, kemudian nanti jumlah frekuensi dikurangi yang gagal itu menjadi banyak peserta yang lulus. Oke, di sini berarti kita perlu menjumlahkan frekuensinya. Ini adalah FI. Kemudian kalau kita jumlahkan, kita peroleh N-nya adalah 113, ini 5. Tambah 10, 15. Ini 15 juga, berarti N-nya ada 30. Atau sudah terlihat juga dari kalimat ini 30 siswa. Jadi N-nya 30. Kemudian tepi bawahnya itu kita lihat di sini 51 itu adalah batas bawah. Sehingga tepi bawahnya itu batas bawah berkurang 0,5. Di bawah itu berarti 51-nya berkurang 0,5. Kita peroleh tepi bawahnya adalah 50,5. Kemudian kelas KKM adalah kelas keempat, sehingga ada 3 kelas sebelumnya yang kalau kita jumlahkan frekuensinya itu adalah 5, ini menjadi F kumulatifnya. 10 ini menjadi F dari KKM-nya. Panjang kelasnya bisa kita lihat di sini 30 ke 40 itu bertambah 10 sehingga kita peroleh nilai P-nya itu adalah 10.
Nah, sekarang kita masukkan ke rumus KKM-nya. Jadi KKM-nya tadi 52,5. Kita akan mencari berapa banyak peserta yang gagalnya dulu. Di bawahnya adalah 50,5. Nah, ini yang akan kita cari berapa banyak peserta yang gagal. Kemudian F kumulatifnya adalah 5. F dari frekuensinya itu, F dari kelas KKM itu 10. Dan P-nya 10. Nah, berarti kalau kita sederhanakan, ini bisa kita coret menjadi 1. Ini juga 1. Kemudian ini 52,5, ini 50. Berarti nilai ini itu adalah 2. Sama dengan 2. Artinya kita peroleh bahwa G kurang 5 itu nilainya sama dengan 2. Jadi G-nya 7. Nah, banyak peserta atau siswa yang gagal itu ada 7 orang. Maka banyak siswa yang lulus itu kita lihat dari banyak pesertanya 30, kita kurangi 7, berarti yang lulus ada 23 orang. Atau 23 siswa lulus di atas KKM. Jadi kalau misalkan kita urai, ini sudah ada 15. Artinya dari 10 orang ini, 8 orangnya itu lulus. Sehingga 8 tambah 8 tambah 5 tambah 2 itu 23 yang lulus. 2 orangnya itu gagal. Jadi 1, 1, 3 tambah 2 totalnya 7. Jadi mengurai yang 10 orangnya itu ternyata 8 orang di atas 52,5 nilainya dan 2 orang di bawah 52,5. Jadi kita peroleh yang lulusnya itu 23 orang.